Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farelia, saya dari Semarang. Saya akan menceritakan pengalaman saya mendaki di Gunung Lawu via Candi Ceto. Pendakian saya dimulai pada bulan Maret 2019, ya tepatnya tahun lalu. Di situ saya bisa mengikuti pendakian via Candi Ceto karena di salah satu Instagram ada yang mengadakan cari barengan. Kalian pasti tahu kan cari barengan itu seperti apa, mulai dari komoditas mana aja, terus nanti kalian bisa join, kalian reply dari kolom komentar. Nah, di situ aku diajak sama temen. Kebetulan saya juga pas itu lagi di Surabaya, mau pulang ke Semarang, terus ditawarin dulu buat ikut ke Lawu. Nah, kebetulan banget sih, itu alhamdulillah banget bisa ke Lawu bareng teman-teman yang ternyata jumlahnya itu 16 orang. Nah, pas hari H, sebelum hari H itu aku dari terminal Bungurasi Surabaya bareng sama Mbak Cici, Mas Adit, Aziz sama aku. Oh ya, 5 orang sama si Erwin satu. Kita berangkat dari Bungurasi ke Tirtonadi. Nah, ternyata di bis itu pun kita ketemu sama temen, tapi temenku itu Mas siapa sih lupa. Nah, dia itu lewat via Cemoro Sewu. Nah, kita sama-sama kayak tukar pengalaman dulu, kita cerita. Nah, di perjalanan bisnya itu hampir nabrak mobil dan sampai terpelosok lah gitulah, sampai terpelosok, kita sampai pindah bis, sampai ada carrier yang ketinggalan lah, apalah, kita pusing. Terus akhirnya alhamdulillah kita sampai Tirtonadi, dijemput sama temen yang udah nge-charterin kendaraan di sana. Oke, titik poin kita itu di kos salah satu temen rombongan juga, dan di sana juga udah ada beberapa temen yang udah kumpul di sana. Nah, pas kita perjalanan ya biasalah nikmatin udara gitu kan, sok-sokan lah. Terus nyampe sana pada sok kenal, wah ternyata nggak pada paham bahasa Jawa. Nyesel kita, aku ngomong ternyata pada nggak paham bahasa Jawa. Nah, ternyata mereka itu ada yang dari Surabaya, ada yang dari Sulawesi, yang lagi di Semarang, terus ada yang dari Solo, ada juga salah satu temen itu bener-bener dari penduduk, bukan bener-bener sih, maksudnya dia hafal daerah Candi Ceto. Nah, singkat cerita kita mulai berangkat itu pagi, berangkat, kita nyari sarapan dulu di pasar, kita makan, kita mikir lagi logistik yang kurang apa, kita prepare lagi. Nah, selesai kita perjalanan mulai ke Candi Ceto. Nah, itu kan jalannya nanjak ya, nanjak. Nggak kuat dong mobilnya, pickupnya nggak kuat, teman-teman harus ada yang turun, nanti di charter lagi. Nah, sambil nunggu charteran yang udah sampai itu kita ke base camp. Nah, kita ke base camp, kita prepare ulang lagi semua, jadi biar barang itu lebih simple, kita nggak terlalu banyak beban buat kedepannya gitu kan. Nah, udah selesai, kita udah prepare semua, udah yakin. Sekitar jam 10 kita mulai ke registrasi. Nah, kita ke registrasi itu kita bismillah kan, bareng-bareng sama temen, terus udah iuran bareng-bareng. Udah iuran, kita mulai rembukan, bismillah, siapa yang di depan, siapa yang bawa HT, siapa yang ngurusin jadi swiper apa-apalah itulah. Kan kita 16 orang itu nggak mungkin kita bareng-bareng terus tuh, kayaknya udah halu sih, pikiran pertamaku tuh udah nggak mungkin. Nah, di sini saya mau jelasin sebelumnya, saya itu bisa berinteraksi sama mereka. Jadi kalaupun kalian waktu dengerin cerita saya ngerasain sesuatu, tolong netralisir kayak minum air putih, terus baca doa biasa aja ya, soalnya saya juga mencoba untuk tetap natural dalam kisah saya ini. Oke, di Selamat Datang kita pasti pertama kali masuk itu di Candi Ketek, ya kan, Candi Ketek. Nah, disitu teman-teman tuh udah masih bercanda, masih ya sumringah lah, namanya juga naik bareng-bareng 16 orang rombongan lah. Nah, pada sumringah tuh, pada main-main, terus ternyata kan ngelewatin sungai ya, disitu kita pada bercanda. Nah, pas di situ kebanyakan aku memendam semua apa yang aku rasain. Nah, waktu masuk ke Candi Ketek itu, I see sebelah kanan itu kan kayak tebing gitu kan, tebing biasa, terus kayak banyak monyetnya sih, cuma di situ aku lihat satu kayak anoman gitu kan, cuma
dia nggak terlalu ganggu sih, dia cuma duduk terus ngeliatin rombonganku kayak apa gitu kan, terus ngeliatin ini rombongan kayak gimana karakternya, kan mereka juga bisa kayak gitu. Nah akunya mencoba untuk tetap menetralisir biar semuanya baik-baik saja. Dan ternyata aku telah tahu sih kalau ternyata dari 16 temanku tuh juga ada yang bisa hal kayak gitu. Nah waktu ngelewatin sungai itu di situ aku kayak ngelihat apa ya, cewek gitu kan sebelah kanan, kan sungainya arahnya turun ke kiri arusnya. Nah itu sebelah kanan tuh kayak ada cewek gitu, ada 2 apa 3 gitu kan, pada duduk gitu kan, duduk terus apalah terserah gitu kan. Terus ya udahlah bodo amat, terus aku lanjut jalan. Terus abis jalan kita ngelewatin kayak kebun warga gitu kan, mau menuju ke pos 1 tuh juga lumayan jauh ternyata. Nah di pos 1 kita masih aware, kita masih hati-hati, kita masih belum ngerasain yang namanya gangguan yang terlalu parah. Nah lanjut ke pos 2. Kita ke pos 2 itu selama perjalanan juga masih sebelum ke pos 2 sih yang pos bayangan itu yang di pos bayangan itu, pas di pos bayangan kan ada salah satu temen aku yang tahu tuh kalau aku takut sama cacing. Nah dipanggil tuh nama aku, terus aku kan nyamperin ternyata tangannya dia tuh udah ada cacing yang gede banget. Wah aku jijik banget, aku sampai di situ nangis di pohon gitu, aku kayak main petak umpet gitu kan, maksudnya tanganku gini, aku nangis terus sampai masih dibuat bercandaan lah sama temen kan, tapi akunya juga masih takut kan, aku mah jijik banget sama cacing. Terus selesai itu aku udah mulai agak reda, aku mulai normal, aku mulai membaik gitu kan. Di sebelah kanan aku, jadi pohon di bawah tuh kayak ada apa ya, tangga, tapi tangganya tangga tanah gitu kan, kayak undang-undangan lah. Nah di sebelah kanan itu ada kayak cewek, kalau dibilang cantik sih ya cantik, cuma kalau namanya hantu mah nggak ada yang cantik ya. Itu dia bilang udah nggak apa-apa, kamu jangan nangis, udah nggak apa-apa, nanti aku sama kamu, nanti aku ikut kamu terus ya, kamu jangan jauh-jauh dari aku ya gitu kan. Tapi sebagaimanapun aku nggak mau dalam perjalananku diikutin sama mereka. Ya mereka ikut nggak apa-apa, tapi jangan terlalu sering berinteraksi, soalnya aku sama si cewek itu memang agak crash, jadi kita nggak bisa apa ya, kalau disatuin pun kita malah adanya kerusak satu rombongan gitu loh. Nah lanjut ke pos 2. Ke pos 2 kita sampai, kita istirahat, ada yang sholat, ada yang makan, ada yang bikin mie gitu kan, ada yang rebahan lah. Nah di situ aku ngelihat satu energi yang begitu kuat lah. Nah jadi tempat kan shelter, depannya kan agak luas. Nah disitu masih ada jalan kecil gitu kan, terus aku minta tolong temanku buat nganterin ke arah yang jalan kecilnya itu. Di situ aku ngelihat kalau kalian bilang itu gendruwo sih, gendruwo yang aku temuin di pos 2 itu nanti ketemu lagi di pos 3. Nah di pos 2 itu aku udah ngenetralisir buat keadaan teman-temanku buat baik-baik aja, soalnya keadaan juga udah mendung, udah kabut kan, udah ya Allah udahlah baik-baik aja lah, nggak ada gangguan apa-apa kan, pengennya gitu semua kan. Nah udah ngeteralisir dan aku tuh lupa, maksudnya aku lupa ataupun aku nggak tahu kalau ternyata temanku namanya si Aziz, dia tuh sering main reog gitu loh. Nah aku pikirku kan walaupun dia sering main reog kayak gitu, dia mungkin bisa ngekontrol dirinya sendiri gitu kan, maksudnya nggak perlu aku backup kayak teman-teman yang lain gitu kan. Nah selesai mereka pada sholat, selesai pada makan, udah selesai semua kita logistik gitu kan, kita prepare lagi, kita lanjut ke pos 3. Nah ke pos 3 aku ketemu sama pendaki, nggak tahu pendaki apa enggak, cuma penampilannya itu dia pakai baju hitam, celananya juga hitam. Dia orang 3 orang turun. Terus tahu-tahu kan itu aku udah misah ya, ada temen yang udah duluan, aku di tengah, terus ada yang lagi di belakang gitu kan, udah pokoknya 16 orang tuh udah misah gitu kan. Nah itu aku pas mau nanjak ketemu pas-pasan sama bapak-bapak, mbah sih kalau bisa bilang mbah, tapi nggak tua banget sih. Itu dia bilang, nak engko kue ketoknya rodok repot gitu kan. Terus artinya tuh Duk itu nama panggilan cewek ya, nok gitu juga panggilan cewek.
nanti kayak kamu bakal lebih sedikit repot, kayak kerepotan gitu ngurusin rombongan. Terus aku tanya maksudnya apa, terus beliau cuma senyum gitu kan, dia cuma senyum, beliau lanjut turun. Terus di jalan kepikiran kan maksudnya apa, aku nggak mau lah ada gangguan-gangguan gitu. Nah terus ternyata rombongan yang di atas tuh nungguin kita yang ketinggalan kan, ketinggalan. Kita istirahat. Di situ ternyata hujan, tapi temanku yang si Robi itu masih bilang kalau itu hujan kabut. Aku udah bilang udahlah pakai mantel aja, wong hujan. Dia masih kekeh kan, udah ya ini tuh kabut, ini kabut, hujan kabut, derisnya kayak gini. Terus akhirnya ya udah teman-teman pakai apa ya, akalnya sendiri, mereka pakai mantel sendiri, ngejaga dirinya sendiri. Mereka udah aware tuh sama dirinya sendiri pakai gara-gara hujan. Waktu nanjak itu kan pakai apa ya, bukan webbing sih, kayak apa sih, ban ditali. Terus kita naiknya pakai, ya udah kita pegangan sama tali yang terbuat dari ban itu kan. Wah udah lempung semua, wes pokoknya udah kotor pokoknya. Nah udah kotor itu lambat laun kita mulai capek kan, beban mulai nggak karuan, berat kan, tas keril kena air hujan kan. Terus teman-teman udah pada lemes. Ya singkat cerita kita udah sampai ke pos 3. Nah di pos 3 di situ titik masalah yang menurutku titik masalah terbesar dari rombongan kita. Nah pas udah sampai pos 3 kita niatnya mau bikin tenda di pos 3. Nah tapi ada beberapa anggota yang minta masih lanjut ke pos 4 dan bikin tenda di pos 4 karena pikirannya mereka itu waktunya masih terkejar buat ngecamp di pos 4. Nah tapi kan karena udah hampir maghrib tuh, jam 4 apa ya, jam 3 apa jam 4 sih. Pokoknya dari pos 3 itu teman-teman pada mau minta ke pos 4 karena dikiranya waktunya masih kekejar buat bikin tenda di atas, bikin logistik di atas. Nah tapi kalau lihat dari situasi waktu sama hujan itu udah nggak pas sih kalau mau dilanjut. Nah di situ kita udah mencar tuh, aku cuma berempat di situ, temen satu namanya Mas Purwo tapi aku manggilnya Mas Barista. Nah Mas Bar itu dia kakinya kram di bawah sebelum kita pada break di atas pos 3. Aku dikabarin Mas Nur Sidik bilang, Rel, itu di bawah Mas Bar, Mas Kopi ya, itu apa namanya kakinya kram, tolong toh diurutin dulu gitu kan. Dia udah nggak bisa gerak, udah berdiri. Terus saya tanyain, Mas gimana gitu kan. Aku di situ dilihat belakangnya dia itu ada kayak kakek dia pakai belangko gitu, tapi tuh bajunya tuh kayak belangko goblok, pokoknya aku mikir belangkon, terus pakai pakaian Jawa tapi apa ya, kayak apa sih, robek-robek gitu loh, kayak habis perang gitu loh. Nah kayak habis perang gitu kan. Nah aku pikir bukan apa-apa gitu kan. Terus aku ngobatin kakinya Mas Bar itu. Nah jalan kan dia udah mulai bisa tuh, keril aku bawa, aku lanjut ke teman-teman yang titik kumpul itu. Nah sampai atas itu aku kaget lah, aku tanya sama teman-teman yang lainnya pada kemana gitu kan. Ternyata udah pada lanjut ke pos 4 gitu. Di situ aku udah marah kan, ya ampun hujan, temen ada yang sakit, masa iya masih lanjut gitu loh. Terus katanya pos 3 itu mata air bisa lebih aman, tapi nyatanya pada lanjut ke pos 4 gitu kan. Nah ya udah legowo, ikhlas. Terus akhirnya kita buat kita pakai flash sheet di tempat yang masih kosong buat berempat itu. Aku di situ cewek sendiri kan. Nah keadaan semakin gak memungkinkan, hujan masih turun. Terus temen-temen cowok kan udah pada ganti baju tuh. Nah gantian aku yang cewek kan, dibuatin kayak apa ya, ruangan, bukan ruangan sih, kayak dibuat tenda gitu kan. Terus di antara 2 pohon. Nah di situ aku ganti baju, di situ ditungguin sama teman-teman juga. Nah tapi pas aku waktu ganti baju, di situ udah ada suara kresek gitu loh, kayak orang mainan flashit gitu loh, flashitku yang buat nutupin aku ganti baju gitu kan, udah kresek gitu kan. Terus aku tanya sama teman-teman, ya udahlah jangan diganggu, aku lagi ganti. Oke, kita lagi pada masak mie gitu kan. Loh terus siapa? Ternyata juga jaraknya tuh juga jauh dari flashitnya mereka gitu kan. Terus udah gitu
lagi itu udah fokuslah ganti buruan gitu, ada acara baju jatuh sekalian lah, udah habis repot gitu kan, lagi kresek lagi, tapi kali ini aku lihat kuku, bener-bener kuku yang mungkin panjangnya hampir kisaran 5 cm, nggak tahu lah itu kukunya gabung sama jari apa gimana aku nggak tahu, tapi emang besisi gitu kan, besisi, terus ada bulu-bulu jerawat kayak apa ya, ya yang tadi aku bilang genderuwo itu kan, mungkin aku belum begitu paham, aku cuma lihat sekilas itu kuku. Nah, aku udah hampir nangis kan, maksudnya udah dingin, udah hujan, ganti baju gitu kan, masih diganggu, aku udah bilang udah mau gitu kan. Terus udah waktu selesai aku buka itu kan flashlight, aku buka itu di bawah itu udah gemeter, aku udah lihat kaki gitu kan, aku udah nggak mau keluar, terus akhirnya kepaksa aku nggak mau kan, kakinya udah nggak ada itu kan, nggak lama kakinya udah nggak ada, aku keluar, dia ternyata di depan persis, dia ngambang dong, aku langsung di situ nangis dodok wes sampai wes, ya Allah aku wes nggak mau lanjut, aku udah gitu wes nangis. Terus akhirnya teman-teman pada kaget kan, di situ rame karena mereka bikin tenda sementara, jadi banyak pendaki yang liatin aku. Nah udah aku nangis kan, masih nangis sampai dikasih mie, dikasih mama, aku nggak mau makan, aku masih shock. Bayangin aja kalian di depan kalian sendiri itu ada sosok kayak gitu, maksudnya nggak pengen lah aku lihat kayak mereka gitu kan. Nah udah selesai terus cuaca udah mulai membaik, kita masih berempat, belum ada temen yang di pos 4 nyusul, kita ya cuma bobo pakai flashlight, kita tidur pakai flashlight, jadi SB pun kita juga udah basah, baju ganti udah basah. Nah terus pas mau tidur kisar jam 11 kali ya, jam 11 coba jam berapa itu kan, udara udah dingin tuh kan, udah dingin, aku udah tidur, teman-teman udah pada jagain, terus tahu-tahu aku udah jauh dari flashlight, kayak ada yang narik gitu tapi nggak sadar. Nah udah ditarik, teman-teman udah tanya, kok mungkin tidur kok bisa sampai jauh, kok bisa sampai main kemana-kemana gitu kan. Ya aku nggak tahu gitu kan. Terus aku melek, aku baru bener-bener melek karena aku kaget. Di sebelah kanan itu kan udah kayak apa ya, pohon rindang, maksudnya bukan tempat lahan buat ngecamp orang-orang kan. Di situ aku masih lihat orang-orang apa ya, kayak ngecamp di sana gitu loh. Tapi aku yakin itu bukan orang. Terus pas bener-bener aku apa ya, kayak nyapa mereka itu loh, ngapain pada di sana, itu mereka kan lihat ke aku semua, ada kisar 4 orang lihat ke aku, itu bukan orang, bener-bener bukan orang, dia mukanya udah pucet gitu kan, udah merah juga matanya, aduh nggak tahu lagi dah. Terus aku langsung buru-buru masuk lagi, kan aku juga ditinggal sama teman kan, maksudnya temanku udah duluan karena aku udah sadar, udah masuk flashlight duluan, aku juga masuk flashlight. Terus habis di flash itu aku langsung diem terus temanku tanya, jangan diem, jangan ngalamun, intinya udah pada panik kan. Terus aku cerita gitu kan, pada cerita bercanda, akhirnya pada tidur sendiri dan alhamdulillah belum ada gangguan. Nah lanjut kita mau ke pos 4 nyusulin teman-teman. Di situ kita kepaksa ninggal si Mas Erwin, karena si Mas Erwin bilang nggak mau ikut ke puncak lah, dia mau jagain keril yang ada di pos 3. Nah selesai kita lanjut ke pos 4. Kita lanjut ke pos 4 cuma bertiga, aku, Mas Bar, sama Mas Nur Sidik. Nah kita lanjut ke pos 4, Mas Nur Sidik duluan, aku jagain Mas Bar. Mas Barista udah mulai membaik. Nah nyampe itu ketemu di pos 4. Nah ternyata teman-teman tuh pada tidur di shelter guys. Maksudnya apa gitu loh, katanya kan mau buat tenda gitu kan, terus mau bikinin logistik, tapi ternyata mereka bobok tenda ya, bobok di shelter, ya udah nggak apa-apa, maksudnya mereka juga kerasa aman, cuma aku masih mangkel sih, masih gemes gitu loh. Terus aku ngomong sama si Robi, aku ngomong sama dia, Rob kok ini jadi kayak gini sih, maksudnya katanya mau nyusulin ke bawah tapi aktualnya nggak ada gitu loh. Selesai kita kayak berhenti cekcok, maksudnya udah membaik gitu kan keadaan. Nah di situ aku kebelet pipis. Nah kebelet pipis aku nyari tempat yang slow, dan aku dianterin sama temanku Mbak Cici yang dari Surabaya, dianterin sama dia. Nah udah kerasa aman kan, udah tinggal posisi udah nyaman, tinggal pipis, tapi masih diganggu. Jadi tanganku kayak masih di towel, tapi towelnya tuh sampai apa ya, kayak bekas merah gitu loh, dan itu sakit. Terus
udah amat dah, langsung kayak cepet-cepet buru-buru biar gak keganggu. Terus akhirnya gantian. Mbak Cici pun malah nggak ngerasa apa-apa, dia ngerasa aman aja pipis di situ, nggak keganggu, cuma aku yang ngerasa diganggu gitu kan. Udah lanjut, kita mau lanjut ke pos 5. Nah, dari pos 4 itu kita mau lanjut ke pos 5. Perjalanan aman karena kita waktu itu masih beberapa orang yang nanjak ya, maksudnya masih aman lah hitungannya. Walaupun 16 orang itu kita misah-misah, tapi kita waktu nanjak masih baik-baik aja. Nah, pas mau sampai pos 5 di savana ya, itu ada belok ke kiri kalau nggak salah, satu setapak. Di ujung itu ada cewek cantik banget, aku nggak tahu dia siapa. Kalau dideketin dia ngehindar, tapi dia selalu kayak lambein tangan gitu loh, ngelambein tangan. Terus habis ngelambein tangan dia senyum, dia sumringah gitu. Terus aku pikir kenapa kan, aku deketin. Habis mau aku deketin dipanggil sama temanku, "Rel, kamu kemana?" Gituin. Ternyata kalau aku selangkah lagi jalan itu bukan jalur gitu loh, maksudnya kayak udah memang harusnya udah belok gitu loh. Nah, selesai kita lanjut mau ke pos 5 itu, kita lanjut bareng-bareng. Ternyata temanku Mbak Cici itu nggak kuat, akhirnya dianterin turun sama si Arif. Nah, jadi Mbak Cici sama si Arif nggak nyampe puncak. Di savana, di situ aku masih biasa aja, belum ada gangguan yang sampai parah. Nah, kalau kalian pernah ke Candi Ceto, mungkin kalian bakal nemuin pohon tumbang. Pohon tumbang itu aku di situ ngelihat kayak gerbang gede banget, nggak tahu itu gerbang apa. Tapi setelah aku masuk ke pohonnya itu, yang aku ngelihat gerbang itu, I feel something gitu loh, aku ngerasa ada yang beda gitu kan. Nah, sebelumnya juga waktu jalan itu aku juga nemu jala gitu loh, dia jalan gitu kan. Terus habis itu udah pas masuk ke pohonnya itu, kita mau ke arah bulak peperangan. Nah, ke bulak peperangan itu, di situ aku sekaget-kagetnya, karena kalau aku cuma pernah dengar kalau Lawu itu tempat termistis, gunung terangker lah kalau kalian bisa anggapnya gitu. Nah, di bulak peperangan yang katanya ada Gupak Menjangan itu ternyata airnya pas itu masih kering. Nah, di sebelah kanannya itu savananya itu, kalau ya mungkin nggak tahu, cuma aku atau siapa, aku di situ lihat kerajaan kayak gede banget, dan itu cuma berlapis emas semua. Dan aku nggak tahu itu kerajaan apa, aku nggak tahu. Cuma di situ aku lihat banyak prajurit, di situ juga banyak ramai kayak masyarakat gitu loh. Jadi kayak di bulak peperangan itu memang benar-benar ada aktivitas gitu loh. Walaupun di sana cuma 3-4 orang, itu rombonganku semua. Nah, situ aku ngerasa rame, tapi aku cuma bodo amat, diem, gak mau ganggu lah, itu urusan mereka, itu kerajaan mereka gitu kan. Nah, tapi temanku si Aziz, pada itu jalannya kan landai ya, si Aziz, dia itu kakinya kesleo, kejadiannya sama kayak Mas Bari itu tadi yang di pos 3. Dia kayaknya udah nggak kuat jalan katanya, tapi dia masih dipaksain. Nah, di situ masih timbul masalah lagi, tapi masalahnya nanti kenanya di akhir cerita nanti ya. Nah, itu si Aziz masih kekeh buat jalan. Nah, selesai ngelewatin Gupak Menjangan itu kan kita habis nanjak itu kan nanjak, terus jalannya kayak belok ke kanan gitu kan. Nah, di situ kayak udah pagar terakhir gitu loh. Maksudnya pagar terakhir dari semua kerajaan, bukan semua kerajaan sih, maksudnya dari kerajaan yang aku lihat itu kayak udah pagar terakhir. Nah, pas belok kanan itu kan lanjut tuh juga jalannya masih landai. Kita mau berarti kita nanti bakal ke Pasar Dieng. Nah, di Pasar Dieng itu aku foto sama Mas Adit dan aku bilang sama Mas Adit, "Mas, ada anak kecil, dia mungkin seukuran pokoknya kecil lah, sekitar umur 4 tahun 5 tahun lah, kecilnya segitu. Dia bilang mau ikut aku." Terus Mas Adit bilang, "Halah opo sih kowe rek?" Kayak gitu, maksudnya kayak, "Halah apa sih, nggak usah dibahas" gitu kan. Tapi bener-bener di situ Pasar Dieng tuh rame banget, bakal aku lihat kayak gubuk-gubuk pasar-pasar dulu pun aku lihat gitu loh.
terus ada kendi, terus masih banyak yang jaga, masih banyak sayur gitu. Walaupun aku nggak nurunin uang yang katanya mitosnya kalau ngelihat orang jualan jatuhin uang gitu kan, aku nggak jatuhin, tapi ya alhamdulillah masih nggak apa-apa. Walaupun si anak kecil tuh masih rewel sampai ikut mau ke Mbok Yem itu, mau ke arah Mbok Yem itu. Nah, sebelum ke Mbok Yem kan kita juga jalan. Habis jalan itu kan ngelewatin apa ya, masih kayak tanjakan-tanjakan gitu kan. Nah, tanjakan sebelum sampai ke Mbok Yem itu kan masih kayak apa sih, ada tangga. Nah, tangga itu masih ada bangunan sebelum Mbok Yem kan. Nah, di situ masih sering apa ya, ngelihat cewek, bukan cewek sih, cewek ada, cuma yang paling dominan itu mbah-mbah pakai konde, pakai kebaya, jarik, terus duduknya duduk manis gitu kan, duduk manis terus bilang mau gondok gitu. Padahal kan harusnya aku yang bilang ke beliau gitu kan. Kaget tuh kan, terus apa, udah pokoknya lanjut lah, bodo amat, lanjut sampai ke Mbok Yem. Kita ketemu teman-teman yang udah nyampe di Mbok Yem duluan. Wah, itu pada di situ rame. Aku juga kayak bertukar pendapat sama teman-teman, maksudnya kayak ngomong, loh kok kamu udah duluan, kayak gitu kan. Terus kita makan, kita lanjut ke puncak. Nah, di puncak itu Argo Dumila kan kita ngelewatin beberapa pendopo yang lain, ya kan, makam-makam yang lain. Nah, kita masih ngelewatin makam-makam yang lain sebelum masuk ke Argo Dumila. Nah, di makam itu tuh aku speechless banget sih di sana. Tiap ngelihat salah satu makam, di situ ada yang jaga, dan itu apa ya, bener-bener gak bisa diekspektasiin sih, maksudnya keren gitu loh. Dia berwibawa banget, terus istimewa banget. Nah, jadi tiap lewat itu kan permisi gitu kan. Nah, udah lanjut, kita bismillah juga, aku masih bismillah buat lanjut ke puncak. Nah, ke puncak itu sampai Argo Dumila kan rame ya. Nah, ternyata ada spot foto lain buat di puncaknya itu, tapi di situ aku lihat cewek kayak murung banget gitu kan. Pas aku pepetin, ternyata bukan, salah lagi. Sering banget aku ketipu kayak gitu kan. Nah, udah waktu mau turun tuh udah kayak apa ya, udah ngerasa wah nanti bener-bener ada masalah sih, cuma masih sama aku pendem sendiri lagi. Nah, waktu mau turun kita udah bener-bener misah, 16 orang itu bener-bener misah. Udah ada yang pulang duluan, udah ada yang turun duluan gitu kan. Pokoknya udah bener-bener misah, nggak tahu lagi dah mereka kayak apa. Aku cuma sama Mas Bar, aku cuma sama Mas Adit, sama Aziz. Itu waktu masih di Argo Dumila, sama si Robi juga. Nah, waktu turun kita semua mencar. Nah, waktu lewat ke apa ya, yang habis dari Pasar Dieng, itu pasarnya udah sepi, bener-bener sepi, maksudnya udah nggak ada kegiatan, kayak bener udah sepi gitu kan. Nah, udah sepi, aku pikir olah udah selesai, udah tutup. Nah, lanjut ke yang tadi yang aku bilang pagar terakhir itu kan, lanjut ke pagar terakhir. Kita mau turun di situ tuh udah banyak apa ya, kayak warga pada nungguin gitu loh, nggak tahu nungguin apa, aku nggak paham. Cuma pas itu bener-bener ada rombonganku doang, cuma berapa orang tok. Sudah beberapa orang nungguin pakai apa, tombak gitu sih, tombak buat alat perang zaman dulu. Nah, di situ rame semua, dan itu mukanya tuh muka murung, kayak muka marah gitu loh. Aku nggak tahu muka marahnya tuh ke siapa, aku nggak tahu, karena mereka tuh memang fokusnya ke rombongan aku. Nah, lanjut kita ngelewatin lagi ke yang aku bilang tadi ada kerajaan. Nah, di kerajaan itu kan tadi masih kayak aku bilang pertama itu kan masih kayak penduduk biasa gitu kan. Nah, tapi pas aku pulang itu udah rame, bener-bener kayak perang gitu loh. Aku bau anyir, aku bau darah gitu kan. Bahkan aku pas waktu jalan, aku bener-bener kayak lihat mayat gitu loh di depan, tapi aku nggak tahu itu siapa. Dan dengan bodohnya aku ngelewatin, aku bukan lompat sih, maksudnya aku ngelangkahin dia, terus aku jalan. Tapi bener-bener di mana-mana tuh udah kayak darah gitu, terus aku bau anyir kan. Terus tapi aku masih diem, aku nggak mau ngomong sama temen-temen. Itu udah malam, udah apa ya, udah sore mau malam gitu kan. Terus aku tanya teman-teman, ini mau lanjut. Ternyata pas waktu lanjut itu
Waktu mau lanjut, temen-temen ternyata pada ngerasain gangguannya sendiri-sendiri. Nah, yang paling parah si Aziz sih. Si Aziz sampai kerasukan Pak. Dia diikutin dari pos 2 ternyata dia berangkat, tapi dia nggak mau cerita. Nah, pas pulang itu dia kerasukan waktu sampai di Candi Ketek. Nah, tapi kalau rombonganku yang waktu pulang kan dia Aziz paling terakhir kan, karena kita nggak tahu dia katanya dia mau jadi yang terakhir, mau jadi back, gitu kan. Ya udah, aku sama Mas Bar sama beberapa orang itu kan udah lanjut. Si Mas Aza sama teman-teman lainnya juga udah pada duluan kan. Nah, waktu perjalanan aku udah nyampe pos itu masih aman-aman aja sih, walaupun benar-benar diganggu, cuma nggak terlalu parah sih. Mereka cuma ganggu biasa. Nah, waktu sampai pos 2 itu aku ketemu lagi sama si Gedruwo kan. Nah, dia kayak udah yang ngawe-ngawe gitu loh, sampai bilang, "Ya ayo ikut aku, ayo ikut aku," gitu kan. Terus tapi di situ mukanya Gedruwo itu makin sumringah gitu kan. Mungkin tahu aku capek, aku udah apa ya, udah mungkin kalian tahu kan dari awal udah kehujanan, terus ngalamin hal-hal yang nggak enak gitu kan, emang nguras tenaga banget kan. Nah, udah kulah dikuatin sama teman, udahlah nggak usah dianggap, ayo lanjut gitu kan. Lanjut tuh sampai pos 1 di situ ketemu lagi sama cewek yang waktu aku nangis gara-gara cacing. Nah, di situ ada cewek, dia tuh malah kayak marah-marah gitu loh ke aku gitu loh, sampai nunjuk-nunjuk ke aku gitu kan. Aku sampai kaget. Terus habis itu aku udah mau nangis kan karena udah capek banget. Terus teman-teman udah pada turun sendiri-sendiri, mikirnya udah nggak karuan. Nah, waktu mau lanjut dikabarin kalau si Aziz itu cedera di pos 4 kalau nggak salah, pos 4 apa pos berapa gitu ya, pokoknya dia cedera. Si Aziz cedera, ditungguin sama Mas Adit di pos 2 karena Mas Adit badannya agak gemuk kan, jadi nggak kuat lagi kalau buat nanjak. Kita tukeran posisi, si Erwin yang tadinya bareng sama aku, si Erwin lanjut naik ke atas buat nyusulin si Aziz. Nah, selesai itu aku pulang bertiga, aku, Mas Robi sama Mas Bar. Nah, waktu di Candi Ketek habis ngelewatin sungai itu kan mau pulang, habis dari kebun terus ngelewatin sungai terus mau lanjut pulang, si Robi ngerasa berat pundaknya kan. Terus aku tanya, alah mungkin ini akibat bawa keril double gitu kan. Terus dia masih bercanda, lawang kamu ya pakai keril double juga gitu kan. Dan di situ memang aku posisinya lagi bawain kerilnya Mas Bar itu yang sakit itu kan. Nah, lanjut itu ternyata si Robi itu bukan karena berat keril, dia ketempelan dan lagi-lagi aku yang harus ngebuat semuanya netral. Nah, udah selesai si Robi, udah lebih mendingan. Aku sebelumnya itu sempat jatuh gara-gara udah capek banget kan, bawa keril double juga, udah sempet capek, kepleset 3 kali sampai susah bangun, kerilnya berat, kejengkal ke belakang. Wah, pokoknya parah sih. Terus sampai ke yang kayak warung-warung gitu, sampai ke warung, si Robi makin parah. Dia sampai muntah-muntah, sampai yang sampai pokoknya dia kalau udah kerasukan apa ya, aku bilang kayak apa, monyetnya itu loh, cuma lebih ke bukan monyet sih, apa sih, dia kayak menggraung gitu kan, sampai parah gitu kan. Terus akhirnya mau nggak mau itu bener-bener harus nguras ekstra banget. Nah, di situ ada pendaki lainnya sampai ketakutan, sampai bilang weh kayak buat tontonan gitu loh, sedangkan aku nggak mau itu kalau dibuat tontonan gitu kan. Aku sampai bilang udah yang lain pada lanjut. Terus ada yang bilang mbaknya nggak apa-apa, harus kepaksa mau nggak mau aku harus minta tolong 2 orang pendaki lain itu dari mana aku lupa. Itu dia mau bantuin aku bopong sama Mas Bar itu kan sama-sama udah capek kan, dia dari awal udah kesleo, terus lanjut jalan, dia udah capek fisiknya gitu kan. Terus si Robi masih kayak gitu. Nah kan udah mereka masih pada lemes, di situ aku juga lemes tapi harus kuat kan, apalagi ngurusin mereka. Nah, lanjut mau turun si Mas Bar itu tiba-tiba jatuh nggak sadar. Terus tahu-tahu tuh kayak dia sama kayak si Robi, cuma yang si Mas Bar tuh lama-lama nangis, bukan kayak graung gitu, enggak. Si Mas Bar tuh lama-lama kayak nangis gitu kan. Aku udah panik, ya ampun, udah nyampe aku udah mau nangis gitu kan, capek, hujan, terus bawaannya makin berat, makin nggak tahu lagi mau apa gitu kan. Udah si Mas Bar akhirnya udah aku netralin, udah normal, semua udah membaik. Kita jalan sambil ditetah-tetah gitu kan, saking capeknya kita. Nah, alhamdulillahnya kita nyampe ke base camp. Nah, belum selesai itu sampai base camp,
kita mau istirahat, kita mau beres-beres, kita mau tidur. Jam 2 dapat kabar kalau si Aziz kesurupan parah itu di Candi Keteh yang si tempatnya Robi itu. Kesurupan parah katanya sampai nari-nari barongan apalah gitu kan. Terus dia sampai ngigo kalau diikutin nenek-nenek yang katanya di pos 2 itu, katanya mau ikut sampai rumah gitu kan. Pokoknya udah sampai repot, dia sampai katanya itu dia turun itu perjuangan banget. Dia sampai dipopong Mas Adit sampai jalan mundur buat si Aziz tetap baik-baik aja, cuma kan tetap namanya fishing nggak bisa dipaksain. Nah, sampai Candi Keteh pun katanya Mas Adit itu dia ditandu sama rescue-nya base camp. Habis ditandu mereka dikasihin bukan ke base camp sih, dia dikasihin di sebelah registrasi, ada kayak gubuk gitu kan. Lah si Aziz bubuin di situ, dan ternyata di situ si Aziz masih kayak kesurupan gitu kan, masih ngigo-ngigo gitu kan. Sampai katanya waktu kesurupan itu kan temen ada ngabarin aku, Rel, kayak lo Aziz kesurupan, Rel tuh lo Aziz kesurupan, itu tolong dibantuin, aku udah nggak kuat kan, aku udah capek banget. Aku wes bilang wes ganti sing liyane wae lah, aku wes capek gitu kan, aku udah capek nggak mau. Terus akhirnya mau nggak mau teman-teman yang gantiin posisiku. Nah jadi katanya sampai ditampar lah, dimaki-maki lah, padahal tuh yang dimaki-maki setannya, tapi yang sakit si Aziznya kan, sampai ditampar merah semua pipinya itu kan. Cuma pas sudah sadar cuma ngigo, aku ngopo lah. Di situ teman-teman udah pada muarah kan, kue kilo wah udah pada marah-marah semua. Dari awal pun kita udah ribet gitu loh. Nah sampai paginya kita pada jengukin Aziz, si Aziz sudah mulai membaik. Nah tapi masih aja dibahas gitu buat bercandaan kan, kue ngopo, kamu ngapa, sampai malu sendiri kan. Terus akhirnya si Mas Nur kan udah pulang duluan. Terus akhirnya semua udah membaik, kita berdoa, kita sama-sama netralisir diri kan. Emang gangguannya nggak tahu malu banget sih, gangguannya parah banget. Di situ apa ya, teman-teman udah kayak pasrah kan, ya udah moga-moga pulang baik-baik aja semua, pada selamat semua gitu kan. Si Aziz yang terutama gitu kan, dia yang paling parah kan, sampai pulang pun dia masih lemes gitu kan, walaupun dia udah bobo, udah tidur. Nah akhirnya kita semua pada kumpul di satu titik. Nah kita berdoa bareng-bareng, kita berdoa biar pulang dengan selamat, dan akhirnya kita bisa bertahan sampai sekarang. Dan mungkin itu Lawu pengalamanku yang mungkin bisa mengakui kalau memang Lawu itu paling angker sih. Terima kasih udah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun ada kesalahpahaman dalam cerita saya. Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.